Siapa Sedot ini? kita di dokter. Iya dulunya kau siapa namamu? Lupa aku. Si Rambe. Nah, Rambe jangkrik lu bebes. Sidi, kita mau diskusi dulu. Aku mau diskusi sama kau nih, agama kita campurkan dengan kebebasan orang berpikir. Aku lanjutkan dulu ya. Kutanya dulu sama kau, Sidi. Ini Nyantai-nyantai aja lah pertanyaan ya. Gampang. pertanyaan dari luar agama, baru nanti kita masuk ke dalam agama. Pertanyaan dari luar agama. Tapi aku nggak bawa data nih, Me. Karena Ngomong aku nggak aja bisa jawab udah, Quran. modal congor Nggak, aja nggak apa-apa. Ngapain kau harus pakai data-data? jangan, nggak bisa kalau jawab Quran itu nggak pakai data gimana sih? Nggak bisa lah. Kalau kita itu nggak kayak kau. Nggak ada data serempangan jawabnya. Tapi nggak apa-apa. Santai aja diskusi aja gimana? Udah, kita santai aja di sini. Kau kayak macam mau diskusi di live benar-benaran aja kau. Ini Nggak biasa kalau udah dokter yang ngomong ini kan dopanya banyak nonton nih ya nggak? acak kadul ini kita diskusi di sini. Iya, nanti aja Kulanjutkan lah. ya. Kutanya dulu sama kau, Sidi. Mana? Di luar sudut pandang Alkitab dan Al-Quran dulu nih. Kutanya sama kau, Tuhan setelah dia menciptakan segala sesuatu, setelah segala sesuatu itu jadi, lalu dia tidak mengaku Tuhan kepada manusia. Dia masih tetap Tuhan atau dia sudah tidak menjadi Tuhan lagi? Masih dong. Bukan kok. Masih. Walaupun dia tidak mengaku Tuhan, dia tetaplah Tuhan ya. Iya dong. Tapi menurutmu Tuhan itu lebih baik mengaku Tuhan kepada manusia ataukah lebih baik tidak usah mengaku? Mengaku lah. Bagaimana terus manusia itu harus menuju ke dia terus nggak tahu Tuhan itu yang mana ya? Harus mengaku lah. Dalam artian gini kan, Me. Tuhan itu pengakuan dia itu kepada umat itu, kepada manusia itu kan. Bukan untuk dirinya juga kan. Kan untuk manusia itu sendiri. Supaya kamu bisa selamat, bisa menuju kepada aku lah. Aku bilang lah, inilah aku. Kan begitu. Supaya kau bisa temui aku gitu loh. Bagaimana kau bisa temui aku? Aku nggak kenalkan diriku. Oh, Kan maksudnya begitu, Me. supaya manusia jangan sampai salah menyembah gitu. Iyalah, kan begitu. Itu kan bukan untuk dia juga. Kau juga udah aku bilang misalnya, Mi. Aku udah bilang nih aku Tuhan, ini contoh ya. Terus kamu nggak sembah itu kan aku nggak rugi, aku tetap Tuhan kok. Kau nggak sembah juga, aku juga nggak untung. Aku Tapi tetap aku nggak Tuhan. salah juga seandainya kamu mengaku, contoh seandainya Tuhan mengaku Tuhan, lalu aku tidak mau nyembah dia, aku nggak salah juga dong, Sidi. Loh kamu kan aku udah bilang. Misalnya gini, Me. Ini jalan menuju ke Jakarta ini loh, Me. Lewat Ah, sini loh dia, Me. Pokoknya, Me, aku bilang jangan sampai lu belok kanan apa belok kiri lu. Kalau lu belok kanan, lu sampai ke Kota Jin. Kan nggak sampai Jakarta kau kan gitu. Lalu Kalau lu lalu kalau belok aku nggak kiri, mengikuti, perintah itu salah nggak aku kira-kira? lah kan kalau ya begini, Me. Misalnya kan ini, kamu kan nggak bakalan ketemu aku, Me. Misalnya aku di Jakarta nih, Me. Ini kutunjukin jalanmu ya. Di sini aku, Me. Akulah ini, Me. Aku ada di sini, Me. Ini jalan, Me. Ya toh? Jangan pernah kau belok kiri, kau belok kanan. Kalau kau belok kiri sama belok kanan, kamu nggak bakalan dapat aku, Me. Kan gitu. Nggak pernah Berarti kau harus lihat lurus. aku. Berarti harus Iya, lurus. istilahnya begitu loh. Hmm. Untuk menuju ke saya ini kan, Me. Kan gitu. Nah, kalau Hmm. kau ke sana ya kan itu aku nggak apa ya, nggak bertanggung jawab. Aku kena bilang nih. Jadi aku juga lepas tanggung jawab di situ, Me. Ah, Karena aku nanti udah bilang nanti sama kau. ku tanya lah kau Tuhan lah ini contohnya. Iya Tuhan Sidi, kata Tuhan Sidi, Tuhan sudah menunjukkan jalan supaya saya menuju Jakarta itu supaya saya tidak tersesat. Nah, ku tanya sama Tuhan Sidik, kapan Tuhan Sidik ngomong sama aku gitu? Ya katanya lu bilang ngomong gimana sih yuk? Ini kan kita ini cerita udah ngomong. Ya tapi kan karena perspektif itu kan perspektif Alkitab sama Al-Quran kan berbeda. Lah tadi lu bilang berbicara ini aja dulu gimana sih yuk? Oh Udah ya, masuk di oke. ranah nih. Kalau menurut logikanya ya memang benar, ini benar Nah ini sih. ya kita kan minta logika dulu. Iya. Ya toh? Iya. Nah, Begitu sekarang kan? kita masuk ke dalam Kristen dan Islam nih. Oke, baik. Allah lah nuntut saya lah, Allah nuntut lah, taruh Allah nuntut lah. Dokter Jeki, kau kenapa tidak Jangan menyembah nuntut lah saya kalau kau? bicara udah masuk agama kok Allah nuntut gimana sih? Allah kan berfirman gini loh, gini ada di Quran gini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati li zikri.
Sesungguhnya aku ini kan Allah. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bila mana kalian udah kubilang inilah aku ini adalah Allah, ya toh? Ya toh, kuperintahkan kalian itu sholat. Kuperintahkan kalian itu bertakwa. Ya toh? Itu perintah dariku. Kalau kau mengikuti, berarti imbalannya surga. Kalau kau tidak mengikuti, berarti imbalannya neraka. Aku pun kalau kau mengikuti, aku pun tidak untung. Kalau kau pun tidak mengikuti aku pun tak rugi. Aku tetap Tuhan. Kan seperti itu jadinya. Ya cuman aku nanya, sama siapa Tuhan ngomong? Ya kalau di dalam agama Samawi kan tetap kepada nabi-nabi dong, daripada Nggak malaikat percayalah, yang saya nggak sampaikan. percaya. Bagaimana? Nggak percayalah aku dari mulut ke Kalau mulut. berbicara untuk begini, kalau berbicara untuk Tuhan sama malaikat, ya toh, sama ke nabi, ya toh, ini kan pencipta langit dan bumi. Terus emang Tuhan nggak perlu saksi. Contoh, ngapain kalian tuh? Misalnya gini loh, kita ini misalnya aku aku nih Santo nih di dalam perusahaan aku bosnya. Ya toh, aku punya banyak karyawan. Kupilih kau nih, jadi asistenku. Ya toh, nggak perlu saksi-saksi orang. Sini kau, aku panggil ke ruangan, aku percayakan ke kau, nggak perlu saksi-saksi. Ngapain? Itu kan Ya, analogi kalau- aja, kalau Ngapain Tuhan- saksi kalian, aku kalau kan Tuhan- bosnya. Contoh gini sih, Dik, kalau Tuhan tidak membutuhkan kesaksian manusia, untuk apa dia menciptakan akal manusia? Contoh begini, dengar ya. Aku mengerti apa yang kau maksud, bahwasan Tuhan itu menyampaikan kepada manusia ketika dia menyampaikan risalahnya itu melalui utusannya. Dan ketika pesan itu sampai kepada utusannya, satu orang pun tidak ada yang menyaksikan ketika komunikasi antara malaikat dengan nabiku itu. Ah, Oke lah, sepakat ya? iya. Tapi kan pertanyaannya begini, Tuhan ngapain ciptakan saya punya akal? Nah, saya punya akal, ini fungsinya itu untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Contoh begini nih, ada orang datang kepada Maksudnya saya. gini dulu ya, kita sepakat dulu. Maksudnya kamu ini yang punya akal ini yang menerima wahyu atau yang mana? Atau yang umat Saya ini? sebagai pengiman. Oh, maksudnya yang umat, bukan kamu yang nabi, bukan. Bukan, saya pengiman. Saya Oh, akan nuntut pengiman. kepada Nah, Allah terus, ini, nah, kepada terus, Tuhan lah. Ini di luar berbicara tentang yang diutus ya. Memang. Maksudku gini loh. Maksudnya gini lah apa? Maksudnya gini loh apa? Di mana aja dulu telepon sana, gimana sih yuk? Seru juga nih sama meme bos. Namanya diganti juga dokter apa nih? Jeki. Nah, gimana? Kan kau tadi kan bermaksud begini, Allah itu kan ketika dia menyampaikan risalahnya kepada manusia, ketika manusia itu ketika manusia menuntut saksi, maka Allah kan akan mengatakan begini, saya tidak membutuhkan saksi. Artinya Iya, kalau kan, untuk Tuhan kan, untuk Tuhan kita berbicara nih. Ya. Tapi kalau kita berbicara untuk manusia nih, sebenarnya kita nih dilahirkan kita sudah diminta kesaksian tuh waktu di alam rahim. Bahwasanya itu ada di Quran surat mana ya? Aduh, apiku tadi udah bilang, apiku ada di Quran surat Al-Baqarah 172 kalau nggak salah tuh. Itu kan kita sudah diminta kesaksian dalam alam rahim tentang siapa itu Allah. Kan begitu. Ini kan berbicara dulu kita berbicara tentang Tuhan ya. Saya kayak tadi kasih analogi nih, saya bos nih. Tentang utusan nih meme kau ini utusanku, ya kan? Mau kupilih kau jadi utusanku nih, misalnya di dalam perusahaan. Ini meme ini kelihatannya meme ini jujur, ya kan? Baik orangnya nih, ya kan? Aman orangnya nih, dipercaya nih. Kupilih dia nih. Ini contohnya ya, analogi aja, kan gitu. Sini masuk Aku nggak perlu karyawanku lain, nggak perlu ngapain kalian. Yang aku butuh kau aja kan begitu ya cuman masalahnya utusannya yang dipilih oleh Tuhan itu kan tidak dipublikasikan kepada manusia. Nah, manusia mana tahu kalau dia itu benar-benar utusan yang sebenarnya atau utusan palsu. Contoh begini. Dari situ baru kita lihat gini yo. Ini kalau kita berbicara tentang Tuhan kan, berarti ada firman yang diturunkan kepada nabi ya toh, kepada utusannya ini ya toh.
Nah, dari situ firman apa yang diturunkan oleh Tuhan nih? Nah, kita bisa lihat nih ya. Setelah ini berbicara tentang kita nih umat, ya, bukan kita berbicara nabi. Setelah firman diterima nabi, nabi sampaikan. Nah, terus ini kita kan memang gini loh ya. Kita ini terlahir dari muslim, oke, betul. Tetapi pembentukan keimanan kita tuh itu mulai kita udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita kan telah nih. Kok kalau firman itu Tuhan, apa ya, firman Tuhan, firman dari pencipta langit dan bumi itu kalau memang benar-benar firman itu kan kita bisa lihat daripada Quran. Nah, kalau dari Islam ya, perspektif dari Islam, kita kan lihat Quran. Nah, contoh gini. Ada di Quran ya, menjelaskan satu aja dulu. Sebenarnya banyak, ada beberapa sih, ada banyak. Tentang dua laut itu yang tidak bisa bertemu, air masin sama air garam tuh. Itu Nabi tahu dari mana? Kok tahu dia? Berarti ini kan dari Tuhan nih. Dia bukan pelaut. Terus di dalam Quran itu ada api dalam air. Ternyata benar. Ada gunung berapi di dalam lautan. Tahu dari mana dia? Terus ini misalnya tentang sejarah nabi-nabi nih. Sejarah nabi-nabi yang tercatat di Quran. Dia tahu dari mana? Dia kan dikatakan Karang cerita lah. Nggak, tunggu, dia kan umi nih, nggak pintar membaca. Dari mana dia? Sementara pada waktu itu apa namanya, kitab Taurat ini yang dipegang Yahudi itu kan belum diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dia kan nggak pintar baca. Dari mana dia tahu? Kan begitu. Cerita ini dari mana dia tahu tuh? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Dia nggak bisa baca, nggak pintar baca. Disuruhlah kawan-kawannya. Lu bagaimana ceritanya? Nggak ada pada waktu itu, itu ya. Contoh yang paling itu kayak tadi dua itu. Contoh nih, misalnya dia tahu dari mana tuh laut itu ada laut yang airnya nggak bisa nggak bisa bertemu. Cuman kalau kita balik di Bible, gini, masalahnya penciptaan ya, penciptaan tuh. Kira-kira kalau penciptaan tuh, bagaimana mungkin matahari diciptakan hari keempat, sementara tumbuh-tumbuhan tuh hari ketiga. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa berfotosintesis, kalau nggak ada matahari? Ini kita bukan berbicara tentang kekuasaan Tuhan, tidak. Tentang real yang terjadi sekarang ini. Tentang sains ya, tentang biologi tuh. Itu kan nggak masuk itu. Terus bumi itu bertiang. Nah ini kan bisa kita ini ya, loh kok ini kita pembentukan iman udah dewasa nih kan, apalagi kita dulu lihat TikTok ini kan tentang diskusi-diskusi lintas iman nih. Atau ada data-data misalnya gini, ada di Keluaran 3 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tetapi ada juga Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan, tapi mukanya di situ seperti bertanduk. Itu gimana, dia pucat ya kan, bersih bukan pucat sih, bersih tapi ada tanduk gitu loh. Gimana itu, apa tuh Tuhan? Padahal dia juga bilang yang bertemu dengan manusia nggak mampu melihat Tuhan. Sama Yesus pun berkata Tuhan itu nggak bisa lihat roh, Yohanes 4:4 contoh tuh. Tetapi kok Musa bisa bertemu? Nah ini data-data ini bagaimana kita harus, ini firman apa bukan sih? Kok firman, bagaimana Tuhan itu nggak konsisten gitu loh. Nggak konsisten, katanya nggak bisa dilihat, terus tiba-tiba ada yang melihat. Itu kalau saya pernah, makanya saya data itu yang saya simpan tadi malam tuh, ini HP ini lagi lag. Itu ternyata bukan cuma Nabi yang melihat Tuhan, ada di situ dituliskan mereka melihat Tuhan waktu Musa mau naik ke menerima 10 hukum Torah kalau nggak salah tuh. Yang di bawah itu melihat Tuhan, tapi mereka makan dan minum. Loh aneh loh. Padahal kalau oke lah ya, misalnya contoh, oke lah kalau Nabi. Tapi masalahnya ini mereka. Cuman yang tetap rancu juga. Karena apa? Musa sendiri berkata, manusia tak mampu melihat Tuhan. Gimana ceritanya kok? Bumi, ada juga di dalam 2 Tawarik nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa nongol? Bisa ada di bumi? Apakah Tuhan lupa pernah aku berfirman? Kan begitu, Nah ini yang kita bisa telah. Ini firman Tuhan apa benar nih? Oke, kutanya dulu sama kau. Kutanya dulu kau. Bumi tak bisa menampung Tuhan, sepakat? Sepakat. Dalam artian kan sepakat kita. Oke, tapi kalau Tuhan membuat bumi itu menampung dirinya, bisa nggak? Tuhan bagaimana, Kalau dia berkehendak bisa,
Karena apa? Bumi itu kan tidak bisa menampung Tuhan. Tetapi kalau Tuhan membuat bumi itu bisa menampung dirinya, bisa nggak? Kalau dia berkehendak boleh, Me. Kalau dia berkehendak. Berarti segala sesuatu mungkin bagi Tuhan kan? Begini, Me. Makanya Kalau kau kita begini lagi kau. Tunggu dulu, Me. Itulah Sabar kau dulu, udah Me. mulai masuk angin tuh, Sabar tengok. dulu. Kata Nah. gini dulu, kata mungkin itu nggak bisa loh, Me. Karena gini ya. Kalau kita pakai kata mungkin, tapi ada dua sebenarnya, Me. Kalau kita pakai kata tidak begini ya, seperti you bilang tadi, semua mungkin bagi Tuhan atau tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, berbeda dengan firman Allah. Firman Allah itu di dalam Quran surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid itu di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16 tuh, fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Dia Maha berkehendak. Jadi bukan Dia tak mampu. Contoh gini, ya. Di dalam kekristenan mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa jadi apapun. Ah, ini bisa rancu, Me. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu semua tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Nah, ada pertanyaan di situ pasti. Sekarang coba aku tanya nih, Me, ya. Menurut Anda di dalam Bible Lukas berapa tuh tidak ada mustahil bagi Tuhan atau tidak ada yang apa ya? Tadi bilang apa tuh? Semua mungkin bagi Tuhan. Nah, mau aku tanya, Me, bisakah Tuhan itu tidak jadi Tuhan? Oke. Bisa nggak Tuhan itu Tidak jadi eh, Tuhan. tidak menjadi Tuhan? Bisa. Lah, ini ya makanya. Ya. Ya kata Berarti Tuhan itu kan jabatan. Iya, berarti kalau dia sudah tadi jadi, berarti kalau dia sudah tidak jadi Tuhan, berarti sudah nggak ada Tuhan dong, Meng. Gimana ceritanya nih? Kata Tuhan itu kan jabatan. Coba kamu dengar Saya dulu. tidak gini, Me. Saya tidak berbicara kata, Me. Yang saya berbicara ini entitasnya, pribadinya. Saya Entitasnya tidak berarti berbicara kata nih. seharusnya kau harus menggunakan sang pencipta. Bisa nggak sang pencipta itu dia tidak bisa menjadi sang nggak pencipta? itu sudah tidak maha kuasa lagi. Bukan gitu juga. Loh. Aduh, kau kadang-kadang masuk angin juga kau Sidi. Loh, Bukan makanya gitu. aku Coba bilang, dengar. Me. Dengar dulu, satu sedikit. Makanya aku bilang kata itu yang rancu, Me. Kalau kata mustahil kepada Tuhan di dalam Islam, gini, Me. Mustahil itu bukan Tuhan tidak mampu, bukan. Satu, dia itu maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Kedua, yang dimaksud dengan kata mustahil Tuhan itu tidak ada. Itu masuk akal kan? Mustahil Tuhan itu nggak ada. Pasti Tuhan itu ada. Nah, kalau misalnya kata yang dipakai tidak ada mustahil bagi Tuhan, nah itu pasti akan mau ditanya, mustahilkah Tuhan itu tidak ada? Atau apakah Kata, Tuhan? dengar, Apakah coba. Gini, apakah Tuhan itu dari ada? Bisa nggak dia menjadi tidak ada? Coba dengar dulu. Kita mengkaji kata mustahil dulu. Nah, kata mustahil itu, dengar. Kata mustahil itu, aduh, kapal Babel pula. Aku lagi di Jerman ini. Kami mau ke ini apa? Mau ke itu negara bagiannya Inggris Raya itu apa namanya? Aduh, aku ini mau ke sana tapi malah lupa pula namanya. Negaranya Gareth Bale itu siapa loh? Apa? Negaranya Gareth Bale itu Aduh, mana aku tahu loh. di Inggris Raya kemarin. Dia kan masih masuk Inggris Raya itu. Ke ini di Spurs itu apa namanya tuh? Ah, udahlah lupakan aja lah. Mau ke sana aku nih. Aku lanjutkan dulu ceritaku ya. Coba kamu dengar baik-baik dulu ya. Kata mustahil itu identiknya adalah dengan perbuatan. Nah, perbuatan artinya identiknya dengan energi. Coba kau dengar baik-baik. Ini saya masuk sedikit filsafat biar kamu paham ya. Tunggu apa? Ya lanjut lah. Ini filsafat ngarang, Me. Jangan lanjut, aku ambil. Jadi kata mustahil itu kan begini. Mustahil dia tidak bisa membuat mobil. Mustahil dia tidak bisa berjalan. Nah, itu kan artinya korelasinya itu dengan perbuatan, dengan energi. Nah, artinya kalau kita tidak memiliki energi yang besar, maka kita tidak akan bisa membuat mobil. Kalau di dalam diri kita tidak memiliki energi yang besar, maka kita tidak akan bisa membuat rumah. Maka kata mustahil itu berhubungan dengan satu perbuatan. Paham ya? Nah, contoh begini, kamu tanyakan begini. Bisa nggak Tuhan itu tidak menjadi Tuhan? Nah, kalau pertanyaan itu saya mengatakan itu tidak bisa. Itu tidak ada hubungan dengan perbuatannya. Nah, contoh, Tuhan datang ke dunia itu ada bagian dari perbuatannya, bagian daripada kekuasaannya, bagian daripada energinya. Nah, makanya saya tadi tuh mencoba mengkomparkan begini. Oke, Alkitab mengatakan bumi tidak akan bisa menampung Tuhan. Oke. Tapi kalau Tuhan membuat dirinya tetapi kalau Tuhan membuat bumi menampung dirinya, bisa nggak? Ya bisa, karena dia memiliki energi. Dia memiliki kekuatan. Compare-nya gini, Me. Sebenarnya gini. Misalnya gini ya, saya kasih compare nih antara Islam dan Kristen contoh.
Misalnya Kristen mengatakan Tuhan kami bisa jadi manusia. Nah, compare-nya gitu sama. Tuhan kami tidak menyerupai makhluk karena apa? Fa'alun lima yurid. Dia berkuat, dia maha berkehendak. Kehendak daripada Tuhan Allah, dia tidak akan menyerupai makhluk. Itu kehendak dia. Compare kan? Oke, kita kaji dulu kata menyerupai, serupa ataupun bukan. Nah, kata menyerupai makhluk ini apa definisinya? Ya, dia tidak serupa ciptaannya seperti ini. Ciptaan Artinya namanya Tuhan tidak ciptaan, sama nggak dengan serupa dia. makhluk. Makhluk. Artinya Tuhan tidak sama dengan makhluk, sepakat? Iya. Kalau Tuhan Iya, menyerupai makhluk, apa? Nggak serupa lah, ya sama lah. Kok Tuhan menyerupai makhluk gimana? Tuhan menyerupai makhluk dengan Bisa kami Tuhan tidak selesai. serupa dengan makhluk itu berbeda definisinya. Keong, kau pun ada-ada aja. Loh, Tuhan tuh terus Tuhan mau menyerupai sama lah. Ngapain Tuhan mau menyerupai Dengar, makhluk? Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dengan Tuhan menyerupai makhluk itu dua definisi yang berbeda. Jangan kau samakan. Lah, sama itu kalau di dalam pembahasan itu enggak Namanya itu. dari mana, Tuhan Dodol? Inilah si aku tuh gimana sih? sama kau itu Loh, kadang-kadang sama itu. nyambung. Kok Tuhan mau menyerupai makhluk? Dengar, ini ku jelaskan sama kau ya, makanya paham Memang, dikit. Coba kau dengar. manusia kesukaan Tuhan. Kalau tuh Allah kau mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk ataupun Allah tidak serupa dengan makhluk, artinya dia berbicara tentang bentuk. Artinya bentuk manusia, bentuk pohon, bentuk kayu itu tidak sama dengan bentuknya Allah. Nah, ini kita berbicara. Tapi kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, maka kalau Allah tidak menyerupai makhluk, maka Allah itu tidak akan mengambil bentuk ataupun rupa yang sama dengan makhluk. Nah, ini dua definisi yang berbeda, jangan kau samakan. Terus? Allah tidak menyerupai makhluk, artinya dia tidak mengambil bentuk makhluk untuk diserupai. Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, artinya dia tidak sama dengan makhluk. Nah, sekarang ku tanya sama kau dulu. Kamu sepakat Allah tidak serupa dengan makhluk? Iya, Allah tidak menyerupai makhluk. Terus? Oke. Kalau Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk, bisa nggak? Ngapain? Iya, aku tanya dulu, bisa nggak? Kalau Kalau maksudnya buat apa gitu loh? iya, nanti kan kau akan mempertanyakan sama saya. Makhluk Buat ini apa? banyak nih. Makhluk apa ini? Makhluk apa coba? Ya nggak tahu. Intinya manusia lah Loh, dulu. ngapain? Buat apa dia pencipta? Ngapain dia harus menyerupai kok diciptakan? Iya. Ngapain dia Intinya dia menciptakan? bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dia berkehendak bisa. Bisa, oke. Kalau Tetapi dia untuk berkehendak, apa? Iya, Sepakat ya? kalau dia berkehendak, makanya kan dia di dalam Quran surat Al-Buruj itu kan dia mau berkehendak. Kalau dia kehendak bukan berarti dia nggak bisa, tidak. Ya, Makanya kalau- aku bilang tadi kan, gini Ah. Laisa kami selisai, ya. Allah tidak menyerupai makhluk karena dia mengendaki dirinya seperti itu. Dia berkehendak. Paham nggak? Iya, Kalau tahu. kalau dia mengendaki dia bisa, tapi kan dia tidak berkehendak. Lagian kan kalau kita pikir ngapain kok Tuhan sama begini loh, Contoh nih Yesus nih ya. Dia itu katanya mengampuni dosa nih, Kenapa juga harus dia jungkir balik mati di kayu salib? Katanya mengampuni dosa, nggak perlu mati juga kan, disiksa, dipentong, ditempeleng. Iya, Kasihan loh, betul gimana juga. sih? Betul juga. Katanya dia penguasa. Kok saat disalib dia nggak bisa nyelamatin dirinya? Masuk di akal nggak? Iya, ntar dulu teman, santai aja. Kalau memang ini kita santai aja. Jadi gitu, jadi maksudnya gini, kalau ini kayak Yesus nih, Yesus itu katanya kan dia mengampuni dosa, padahal nggak ada satupun data mengatakan dosamu telah aku ampuni. Tetapi kalaupun oke lah itu keimanan teman-teman kita Kristen, tetapi kalau memang dia mengampuni dosa, ngapain juga dia harus mau mati, Ngapain? Kata telas Iya, dengan betul, sudah betul, itu betul. sama. Jangan dulu kata telah sudah, inilah kau dari dulu kalau diskusi kayak gini. Kau ini kalau sama depan aku nih udah kuramas kau ya. Dengar dulu, Jadi kau dengar dulu sini. Aduh, dia lagi Jadi- mabuk itu. Jadi coba dengar. Kata telah dengan sudah itu perbedaannya di mana? Apa yang kata yang mana? Yang konteksnya apa nih? Ya tadi kan pembahasan tadi dosamu telah diampuni dan dosamu sudah diampuni. Nah, ini kan Begini, ada dua kata. Ya, sabar dulu ada sini. nggak? Aku ajarin dulu kau. Coba tenangkan dirimu. Coba kata telah dengan sudah itu mempunyai kemiripan, tetapi definisinya kira-kira sama nggak coba? Kata apa? Aduh, Sidik pura-pura nggak tahu, dia pura-pura bodoh nanti. Bukan. Kamu sih lari konteks gini. Yang kutanya gini. Kamu jangan lari konteks. Kamu tuh udah dulu kayak gitu. Udah gak bisa kau Coba kita jawab, akan selesaikan ternyata dulu kata kembali. sudah dengan Udah telah. lah, aku tahu kau. Jadi gini, Makanya aku bilang, itu kan keimanan teman-teman kita Kristen. Makanya
aku diskusi nggak mau maksa. Kalau memang nggak ada ya sudah. Cuman Kalau maksudnya gini kalau loh, sama Mi. aku beda sih, Dik. Kalau sama aku, setiap orang mempersoalkan sebuah kalimat itu akan saya kaji kembali. Itu prinsip saya. Gini, kan di situ tertulis dosamu telah diampuni, ya toh, Oke. telah diampuni. Oke. Itu ada di data itu ya. Dosamu telah diampuni. Tapi yang mau kutanya di mana ampuni? Mana? Ya, Kan kata nggak ada. telah itu coba bentar Dosamu dulu. telah kuampuni. Dengar, kata telah itu Oh, merujuk telah kepada itu sang nggak nyambung dengan pembicara konteks atau tadi Me, yang nyambung itu di. iya, dengar Yang kutanya bukan dulu, di. Sidi. Coba kau Aku. dengar dulu, Sidi. Dengar ya. Kan kau mengatakan begini. Yesus itu kan tidak pernah mengatakan dosamu sudah kuampuni, tetapi dia mengucapkan kata dosamu telah diampuni. Nah, perspektifmu ini bahwasan ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, maka Yesus bukanlah penghapus dosa itu, tetapi ada sosok lagi. Nah, ini pemahaman kamu kan? Bukan Sepakat nggak? pemahaman saya, pemahaman Yesus karena yang mengampuni, yang Iya, mengampuni dosa maksudnya itu kita kan jangan lari ke sana. Bapa. Pemahaman kamu seperti ini kan? Sepakat ya? Iya, sepakat ya. Oke. Dosamu telah diampuni dengan dosamu sudah diampuni. Oke, kita gunakan dua definisi dulu. Bentar. Dosamu sudah diampuni dengan dosamu telah diampuni, kira-kira definisinya sama atau tidak? Beda lah. Oke, coba jelaskan, silakan. Dosamu telah diampuni dan dosamu telah aku ampuni. Nah, di situ kan ada kata di. Telah ini Jangan nggak masuk kata di aku dan tentang- jangan ada kata dia. Gunakan saja dosamu telah diampuni dan dosamu sudah diampuni. Jangan menggunakan kata saya dan dia. Jangan. dosamu telah diampuni dan apa? Dosamu telah diampuni dan dosamu sudah Sudah diampuni. Ya, diampuni. sama itu sama. Oke. Karena nggak ada kata Ketika, aku di situ. bentar. Yang Ketika ku minta kan, Me. Yang ku minta dosamu telah atau telah aku ampuni. ya Kan sabar nggak ada. sabar dulu. Ketika saya mengucapkan begini. Dosamu telah diampuni dan dosamu sudah diampuni. Kira-kira kata sudah dan telah ini merujuk kepada sang pembicara ataukah itu semata hanya merujuk kepada orang yang berbeda? Iya, sang pembicara ini, tapi kan dia ini menyampaikan daripada perintah Tuhan, Me. Gini Berarti loh, Me. bisa merujuk kepada sang pembicara, kamu sepakat ya? Iya, pembicara, tapi Ya sang udah, pembicara. apalagi kalau udah Iya, merujuk kepada sebentar sang dulu, Me. pembicara selesai lah. Sebentar dulu, gini. Saya paham ya. Saya kasih paham Anda dari urutan ini. Dokter Sebentar, Me. Jeki mau dilawan pula, kamu masuk angin kau. Sebentar, Me, gini misalnya gini ya, Me. Ini dia utusan, Me. Setiap ucapan yang keluar tentang ketuhanan, paham ya? Tentang ketuhanan, ya. Itu atas dasar perintah. Datanya di mana? Di dalam Yohanes 12:50. Aku diperintahkan. Yohanes 17 nomor 8. Aku penyampai firman. Jadi semua yang keluar dari mulut sang utusan ini atas dasar perintah. Apapun itu. Beda kalau mungkin hal duniawi, ya itu mungkin tidak. Tetapi kalau dalam hal keagamaan atau pengajaran, ya, itu tetap atas dasar perintah. Contoh, sama seperti gini, ada dibilang dia akan minta kepada Bapa, Roh penghibur. Nah, aku akan mengutus dia. Itu dalam artian itu dengan namanya. Dia akan mintakan kepada Bapa tapi pakai nama dia. Ada kata mengatakan dia yang utus, tetapi apapun yang dia katakan tentang agama, tentang ketuhanan, tentang pengajaran, itu dasar perintah. Perintah dari mana? Yohanes 12:50, Yohanes 5 nomor 36. Sebab aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Pekerjaan-pekerjaanku inilah yang menjadi saksi. Apa pekerjaannya ini? 1, tukang kayu. 2, penyampai firman. Penyampai ini berarti dasar perintah. Paham nggak, Me? Paham saya, dokter itu paham lah. Masa dokter nggak paham? Contoh. Adapun kata konkret yang dikatakan dosamu telah aku ampuni, tetapi tetap kita merujuk kepada dasar perintah karena dia hanyalah utusan. Dia kan diberi kuasa, Me. Tetap di situ nggak bisa lari dari kata perintah yang kenapa dia ini diciptakan, Me. Yesus ini diciptakan dan dia kasih tugas sama Tuhan. Di dalam Yohanes berapa tuh? Utusan dialah yang menyampai firman. Yohanes 4:43 kalau salah tuh. Singkat aja. Nah, ini kan dia diciptakan dalam artian apa? Dia diciptakan kan dari firman. Bukan dia itu firman karena di dalam Lukas 1 nomor 26 coba Anda pahami itu. Tuhan memberitakan kepada malaikat Jibril, sampaikanlah berita ini kepada Maria. Nah, itu kan dari firman Tuhan yang keluar kepada malaikat. Perintah Tuhan kepada malaikat, sampaikan kepada Maria. Itu firman kan yang keluar. Sama, makanya Yesus bilang, manusia hidup tidak daripada roti saja,
tetapi daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia tercipta dari firman. Dia tuh. Sama seperti Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Dari mana? Dari firman yang keluar. Jadilah itu kata perintah, jadi, maka jadilah dia. Apa definisi ciptaan? Dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan tidak menyampaikan kepada malaikat, Yesus nggak bakalan ada, meh. Misalnya, contoh nih, bukan kepada Maria, kepada Ibu Yohanes, atau kepada perempuan lain. Bukan Yesus. Kenapa terciptanya dari firman? Bisa saja Tuhan bilang kepada Jibril, sampaikanlah kepada, bukan Maria ini, contoh misalnya Lydia lah, temannya Maria, ini contoh ya. Ini contoh. Lahirnya anak bukan Yesus, misalnya contoh, misalnya Immanuel. Itu kan dari mana juga? Dari firman, meh. Paham nggak itu? Makanya Yesus itu bukan firman. Bagaimana ceritanya dia firman yang menjadi manusia sementara dia masih diperintahkan untuk menyampaikan firman? Sebenarnya gini loh, meh. Kalau misalnya doktrin itu yang mengatakan dia itu firman, meh, berarti firman itu kan melekat kepada kekekalan Tuhan. Kekekalan Tuhan ini telah menjadi manusia. Otomatis nggak bisa lari itu telah menjadi manusia. Oke lah, Bapa sendiri tapi firman yang menjadi. Tetapi firman itu kan entitas daripada Tuhan nih. Sifat Tuhan itu berfirman dalam artian kata itu menandakan Tuhan itu tidak bisu. Oke, sifat yang kekal itu melekat kepada diri Tuhan yang belum keluar nih firmannya. Beda kalau udah keluar kan jadi ciptaan atau jadi yang firman yang keluar ini jadi ciptaan atau firman keluar itu tentang penjelasan contoh kalau di dalam Quran tuh ada kisah-kisah yang itu firman juga yang keluar kan cerita tentang kisah-kisah yang telah lalu. Kan begitu. Tapi masalahnya ini firman yang melekat kepada diri Tuhan ini telah menjadi Yesus. Nah, otomatis kekekalan ini menjadi Yesus, menjadi manusia. Kok mati, meh? Berarti kan gak nyambung. Firman ini kan kekekalan, meh. Entitas Tuhan. Dalam artian bukan Tuhan, bukan. Maksudnya sifat yang ada kepada dirinya ini. Sifat Tuhan nih. Kalau menurut pemahaman Kristen telah menjadi manusia. Itu kan sifat kekekalan daripada Tuhan berfirman. Ku tanya dulu sama kau Sidik ya. Ini kau menyinggung tentang sebenarnya sifat. aku lagi sakit kepala sih, karena HP ku ini. HP ku lagi Coba dengar dulu. Ku tanya sama kau dulu. Kau kalau giliran aku nanya udah mulai banyak alasan kali. Coba kau dengar. Tadi kan kau menyinggung. Tadi kan kau menyinggung tentang firman. Ya, memang dalam kekristenan itu Yesus adalah firman Tuhan yang kekal itu, yang datang dalam bentuk manusia. Doktrin itu, doktrin. Iya, nanti kita doktrin lah, oke lah. Ku tanya dulu sama kau. Di dalam Islam itu kan mengenal namanya kalam lapsi dan kalam nafsi. Tahu kan? Enggak, belum sampai situ aku, meh. Oke, kalau kau belum sampai situ, aku udah sampai situ, biar aku yang jelaskan. Enggak gini, kalau kita berbicara kalam, jangan dulu pakai kalam nafsi, kalam nafsi. Kamu aja kalau itu kamu nggak tahu. Kan kamu belum nyampe situ, biar aku yang jelaskan. Kalimat itu yang poinnya gini, meh. Kalimat itu bukanlah Allah. Allah bukan kalimat, kalimat bukan Allah. Iya, tahu, coba kamu dengar, biar kan kamu tadi kan bilang kamu belum nyampe ke situ. Aku udah nyampe ke situ, makanya aku jelaskan, coba kau dengar. Gini, me, aku paham. Cuman definisi daripada kalam itu, kalimat itu yang poinnya, me. Iya, coba kau dengar dulu. Kalimat itu bukanlah Allah. Allah bukan kalimat. Iya, coba dengar Allah dulu. itu berkalimat dalam artian Dengar daripada Tuhan. Dengar dulu. Itu kan namanya kalam lapsi dan kalam nafsi. Kalam lapsi adalah kalam yang tidak kekal, bukan kodim. Nah, salah satunya apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran itu firman yang keluar. Ya, coba kau dengar dulu, aku sedang menjelaskan. Nanti aku mau ya, pertanyakan, biar kau jawab. Nanti ku tanya nanti, coba kau dengar dulu. Itu kalam lapsi, itu Al-Quran termaksud kalam lapsi. Kalam yang sudah diucapkan oleh Tuhan, lalu didengar oleh malaikat atau nabi, itu disebut dengan kalam lapsi. Maka dia menjadi Al-Quran. Lalu ada satu kalam lagi namanya kalam nafsi. Nah, kalam nafsi itu adalah kalam yang melekat bersama-sama dengan Allah, yang kekal bersama-sama dengan Allah. Itu disebut dengan kalam nafsi. Nah, sekarang ku tanya sama kau dulu. Ketika umat muslim menyembah Allah, kira-kira kalam nafsinya yang melekat bersama-sama dengan Allah tadi ikut disembah ataukah tidak? Lo kan menyembah Allah, gimana sih menyembah kalam? Gimana sih, me? Sifat itu, sifat Tuhan itu berfirman, sifat. Ya, aku tanya, coba kamu dengar baik pertanyaanku, dengar, coba dengar ya. Kau jawab ya. Jawab iya atau tidak aja lah. Aku tanya, coba kamu dengar ya. Ketika umat Islam menyembah Allah, kan kalam nafsi itu kan melekat bersama-sama dengan Allah, kekal bersama-sama dengan Allah.
Nah, aku tanya sama kamu dulu, ketika umat muslim menyembah Allah, kalam nafsi yang melekat bersama-sama dengan Allah tadi ikut disembah ataukah tidak? Atau hanya Yang Allahnya menyembah saja? Allah, yang menyembah Allah. Ya firmannya, kalamnya tadi ikut disembah atau tidak? Sifatnya itu kan sifat berfirman. Gimana sih yuk? Iya, maksudnya kalam yang melekat Kalam itu bersama-sama kan dengan bukan Allah Allah. tadi. Gimana sih yuk, Me? Sifat gimana sih, Me, ini? Iya, iya, taruhlah sifat lah, udahlah. Sifatnya yang disebut dengan kalam nafsi dan nafsi Ya tadi menyembah kira-kira Allah, iya menyembah. Menyembah sekaligus. Allah. Terus nggak bukan menyembah dua di situ, tidak. Menyembah Iya, Allah. maksudnya Tapi kalian sifatnya tidak itu menyembah dua, berkalam, menyembah tetaplah berkalimat. satu. Tetapi Iya. sekaligus disembah enggak? Ya namanya Allah disembah lah. Gimana sih yuk? Tapi Aku bukan ada coba dua di kamu situ. dengar dulu, dengar Gimana sih? Sidi. Makanya diskusi itu coba kamu tenangkan diri dulu. Aku nggak mengatakan kau menyembah dua Allah. Kau tetaplah menyembah satu Allah. Yang kutanyakan gini, Allah kau kan satu. Allah kau yang satu itu kan di dalamnya itu kan ada namanya kalam nafsi yang melekat bersama-sama dengan Allah kau itu kan kekal bersama-sama itu. Nah, aku tanya nih. Iya, itu sifatnya berkalimat. Iya, sifat kalamnya. Oke, berfirman. kutanya nih, ketika kau menyembah Allah, kalam nafsi yang melekat tadi ataupun sifatnya tadi kira-kira Ya ikut sudah lah, disembah iya, atau kan tidak? serangkaian kan itu. Habis menyembah Berarti beda-beda. sekaligus lah. Iyalah. Ya udah berarti Gimana kalau sih? orang Kristen nggak salah juga lah. Loh, beda loh kalau Kristen. Kalau Kristen gini, Yesus itu telah yang kekekalan ini, yang kekekalan yang ada di Tuhan ini telah menjadi Yesus. Yang kekal ini menjadi yang fana. Yang kekal ini menjadi yang fana. Gimana ceritanya yang kekal menjadi yang fana? Manusia ini kan fana. Ya ini ku jelaskan sama kau ya, biar kau paham. Ini Kita dulu lah, dari tadi gue panjang. Jadi maksud kita gini loh, sifat kekekalan Tuhan yang menurut doktrin itu telah menjadi Yesus, gitu. Nah ini sifat kekekalan menjadi fana, mati pula. Gimana ceritanya, Me? Ini oke lah. Dalam pemahaman Kristen ada berbeda-beda. Ada yang mengatakan, nah maka aku tanya dulu sama kau nih, firman ini, yang kalam ini, firman ini yang telah menjadi Yesus, apakah Bapa ini ada? Masih ada? Nggak menjadi dia, cuman firmannya. ada. Cuman firmannya kan. Nah inilah yang ku bilang, kekekalan yang dimaksud ini, yang tidak keluar ini, terus telah menjadi Yesus, menjadi fana. Dari kekekalan ini menjadi fana. Bagaimana ceritanya, Me? Kekekalan Sekarang ini kau menjadi dengar, fana. kau dengar penjelasan seorang Tunggu dokter dulu ya. lah, Me, sedikit lah, mau kuki kau. Oh ya, lanjutlah. Nah terus mati, Me. Kalau misalnya kekekalan ini jadi Yesus nih, yang ada di dalam Tuhan nih jadi dia nih, gak mati dong. Jangan dulu berbicara bangkit, yang pasti nggak mati karena kan kekal nih firman. Iya, Dalam nggak artian mati, yang nggak. melekat nih, Nggak pemahaman mati, di nggak dalam mati. pemahaman Kristen kan, Iya. yang kekal nih. Kok mati? Kan bentrok nih jadinya. Oke. Nah itu banyak sekali jadi pertanyaan, Me. Contoh nih, misalnya kekekalan ini firman menjadi daging. Nah daging ini disunat, Me. Itu kamu nggak bisa pungkiri, nggak bisa lari kau dari situ. Karena di dalam Lukas 21 itu kan dia disunat. Nah pertanyaan akan jadi di sini timbul. Daging ini, Me, yang dipotong itu kemana? Firman juga itu menjadi daging. Kau nggak bisa lari dari situ. Kristen kalau ambil itu nggak bisa lari. Sebenarnya, Me, kau kalau Tritunggal nggak bisa kau pakai ini. Kau akan jadi oneness. Dalam artian Yesus itu yang mati disalib sama seperti Maliki. Sebenarnya kau nggak bisa stuck di situ. Kalau kau paham, karena begini, Me, firman itu telah menjadi Tuhan. Yohanes 1 nomor 1. Nah, Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Nah, Yohanes 1:14, firman ini kan Tuhan, Theos. Theos telah menjadi manusia. Nah, itu oneness. Kalau kamu Tritunggal nggak bisa pakai itu stucknya. Kamu jadi oneness. Gimana sih Denom aja kamu nggak bisa memahami Tuhan Denom yang menjadi pakai? Tuhan itu berapa pribadi di situ, Santo? Gimana? Mana Meme? Ketika firman itu telah menjadi manusia, apakah itu masih dikatakan satu pribadi atau dua pribadi? Dulu Yosi, Anda Kristen? Jangan bentrokkan dengan Yohanes sama Tritunggal. Di situ kan jelas-jelas Bang ketika Yos, Tuhan bukan bentrok, telah menjadi Bang Yos. manusia, Tadi- Bang Santo. Bukan Di situ kan bentrok ada maksudnya dua Yos, pribadi gini, di situ, Bang kalau Santo. kalian stucknya di Yohanes 1 nomor 1, harus stuck itu mati-matian. Kalian jadi oneness di situ. Karena coba kau paham di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Ya toh? Baru Yohanes 1:14 Theos. Ini kan firman bukan firman lagi, sudah menjadi Theos. Theos telah menjadi manusia. Yohanes 1:14.
Jadi sama Berarti seperti berapa pribadi di Maliki. situ, Bang Santo? Apa? Ketika Theos itu menjadi manusia, ada berapa pribadi yang terjadi di Ya situ, kalau Bang menurut Santo? pemahaman kalian pun ada 3 pribadi toh. Nah, Berapa makanya jangan putra dan roh benturkan kudus, kami tapi dengan kalau Anda Yohanes itu. Ketika Yohanes itu Anda berbicara di Yohanes 1 ayat 1, tetapi klimaksnya itu di Yohanes 14-nya itu klimaksnya itu di iya, situ kita makanya sudah aku berbicara bilang tentang dua klimaksnya pribadi yang Yohanes ada. itu, klimaks di Yohanes itu Yohanes 1 nomor 14 itu klimaksnya. Tapi kan diambil dari atas. Aku udah berapa kali diskusi sama Maliki tuh tentang itu. Sama siapa itu John juga yang dulu tuh ada John itu dan meninggal dia. Jadi kalau Warnes itu kalau Tritung mau ngambil di situ nggak bisa karena di situ itu milik itu denomnya Warnes Yohanes 1 nomor 1 tuh. Makanya Maliki pun berkata mati pun Tuhan nggak masalah. Kalau kalian ngambil di situ Tritung nggak bisa. Jadi Warnes nanti. Nah, gini kau dengar ya si apa Santo. Santo apa ini? Santo Yosef atau Santo siapa aku panggil ini? Jangan Santo Bonar nggak ada. Santo Yosef bisa. Santo Lukas bisa, Santo Markus bisa. Santo Paulus saja kau panggil karena kau kan kurang cocok sama Paulus kan, makanya kau panggil kau Santo Paulus. Gitu Jadi men. gini Santo, kau dengar baik-baik Santo. Ini penjelasan dari doktor. Dogmatis kekristenan itu begini. Kita masuk ke dalam doktrin dulu ya. Maksud dogmatisnya dulu ya, baru doktrin ya. Nah, dogmatis itu yang dimaksud adalah yang tertulis, itu dogmatis. Kalau doktrin itu adalah bagian daripada penafsiran, itu doktrin. Nah, dengar, dogmatisnya itu begini. Di dalam Alkitab, perjanjian lama itu ataupun perjanjian baru, Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh. Tapi di dalam roh tersebut dia memiliki firman. Nah, firman ini kalau di dalam ajaran Islam itu disebut dengan kalam nafsi. Nah, kalam nafsi ini kan kekal bersama-sama dengan zat Allah. Maka di dalam kekristenan itu firman tadi kekal bersama-sama dengan rohnya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Di dalam dogmatis kekristenan itu bahwasan firman yang kekal bersama-sama dengan roh Tuhan tadi itu diutus ke bumi. Untuk apa dia diutus ke bumi? Fungsinya itu adalah untuk berkomunikasi dengan para nabi. Tetapi menjadi persoalan itu ketika firman itu diutus ke bumi, terpisahlah daripada roh Tuhan tadi, firman itu bisa kelihatan atau tidak? Ada dua. Ada yang bisa kelihatan dan ada yang tidak bisa kelihatan. Nah, contoh mana yang tidak kelihatan? Ketika Tuhan berbicara dengan Nabi Elia di dalam gua. Itu adalah ketika Tuhan mengutus firman-Nya untuk berbicara dengan Nabi Elia. Firman itu tidak didengar bentuknya oleh Nabi Elia, tetapi dia hanya mendengarkan suaranya. Lalu yang kelihatan yang mana? Contoh kelihatan begini. Firman Tuhan yang kekal tadi diutus ke bumi, dia menjadi objek. Objek apa saja yang dia jadikan? Di dalam Keluaran 3. Tuhan itu menjadikan api sebagai objek di situ. Jadi firman itu menjadi bentuk, menjadi objek, menjadi api di situ. Lalu suara itu keluar dari dalam api itu berbicara dengan Musa. Nah, sama seperti di Keluaran 19, Tuhan akan datang dalam berupa awan ataupun api. Nah, Tuhan kami mengutus firman-Nya ke bumi, turun ke bumi, mengambil objek awan ataupun api supaya apa? Supaya komunikasi dengan Musa itu terarah. Artinya ada titik untuk komunikasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di zaman Bunda Maria itu, Tuhan kami mengutus firman-Nya yang kekal tadi datang ke bumi dalam bentuk objek manusia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ketika firman itu diutus ke bumi untuk berkomunikasi dengan manusia, firman itu akan hilang selama-lamanya ataukah firman itu akan kekal dan kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri? Kalau di dalam Alkitab secara dogmatis, firman itu yang diutus Tuhan ke bumi, mengambil objek ataupun tidak objek itu, setelah dia berkomunikasi dengan para nabi, firman itu akan kembali lagi kepada dirinya, menjadi satu. Nah, di mana dogmatisnya? Ada di dalam Yesaya 55 ayat 11. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 11 bunyinya begini. Firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kendaki. Nah, artinya firman yang diutus Tuhan ke bumi itu melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh roh Tuhan itu sendiri. Nah, setelah dia melakukan karya keselamatan di dunia, dia kembali kepada hakikatnya. Nah, berbeda dengan Islam. Islam itu secara dogmatisnya itu Allah tidak pernah mengutus firman-Nya ke bumi,
tetapi dia hanya menyampaikan firman-Nya itu melalui Jibril lalu disampaikan kepada nabi-nabinya. Ini dua konsep yang berbeda. Paham Iya, ya? memang betul, Ji. Memang betul dalam artian gini loh. Meme. Itu memang kita berbeda. Cuman kalau di data itu Tuhan itu tidak mengutus firman. Gimana sih? Itu dari mana Tuhan itu mengutus firman? Coba baca dulu Yesaya 5 ayat 11 apa bunyinya? Apa itu? Enggak. Yesaya 55 ayat 11, coba buka baca deh. Dan tadi kan udah aku sebutkan, kenapa kamu nggak mau dengar? Pura-pura nggak mau dengar ya? Bukan. Bukan gini loh, gini. Kantil lah, pura-pura nggak mau dengar dia. Gini. Data begini kita berbicara data nih. Iya, data Yesaya 55 ayat campur. 11 lah, kau baca lah dulu. Coba buka dulu. Kau pura-pura nggak dengar, kau malas aku. Aku bilang tadi sebelum kau naik, aku bilang HP ku tadi ada jadi yang buat data-data itu buat biasa aku main game. Ah, udah kalau gitu aku bacakan aja, kau dengar ya, jangan sampai pura lagi ya. Dengar baik-baik ya. Di dalam ajaran kekristenan secara dogmatis tertulis itu bahwasan Tuhan kami bisa Oh ya mengutus sudah, kalau firman secara ke dogma yang bumi. masalah tapi kan nggak mau. Oke itu secara dogma kanan, tapi kan berbicara Dogmatis secara itu, dengar dogmatis dengan doktrin itu berbeda. Dogmatis itu adalah kita membaca yang tertulis di Alkitab. Dogmatis Oke, baik. itu kita Ya, menggunakan kita lihat yang penafsiran, tertulis. itu dogmatis. Nah, oke. Nah terus Nah, ayatnya itu bunyi begini, coba dengar baik-baik. Di dalam ajaran kekristenan secara tertulis ataupun dogmatisnya itu bahwasan Tuhan kami itu mengutus firman-Nya ke bumi, lalu firman itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Nah, kita baca Yesaya 55 ayat 11. Dengar baik-baik, aku bacakan ini. Jangan kau pura-pura nggak dengar lagi. Kata Tuhan kepada Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat 11 bunyinya, firman-Ku yang kuutus ataupun firman-Ku yang kuperintahkan kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Paham itu? oke. Jadi gini, firman yang diutus ini dalam artian gini coba Anda cari di perjanjian baru ini firman diutus kayak gimana maksudnya di situ di saat Tuhan itu berfirman. Bentar dulu gantian kau tadi ngomong panjang kali kan gitu. Bukan aku lagi, aduh Sidik gak perhatikan di komal dia. Nengoklah di layar, bukan aku tuh. Gini firman yang diutus ini firman itu diutus macam gimana firman diutus? Ya kau tanya nama aku lah, namaku si Firman ini. Gimana? Jadi gini jadi di situ coba Anda Ya cari kan ada di mana manusia yang perjanjian- namanya Firman kan? Kenapa kau tidak bertanya kepada si manusia itu yang namanya si Firman? Bapak ini Pak C siapa itu? Pak Bukan, Tema ini kau bicara tentang Firman kan? Bapak Kristen. Jadi gini di dalam kita berbicara tentang perjanjian baru juga ya. Di situ gini. Tuhan itu kan berfirman, dia diperintahkan kepada Yesus ini untuk menyampaikan firman di dalam Yohanes 12:50. Kan gitu. Jadi Yesus ini menerima firman. Jadi firmannya sama seperti tadi yang Yesaya bilang itu, firman yang diutus dalam artian tuh ada sosok manusia yang akan menyampaikan firman dari dia. Dari firman yang dimaksud firman yang kuutus tuh dalam artian firman yang kusampaikan kepada seorang nabi. Setiap Firman nabi itu itu kan apa? menerima Coba firman. Jadi Firman yang itu dikatakan apa? Ya, saya Kristen. Ya, Firman itu apa? firman itu perkataan, Pak. Nah, berarti kalau manusia yang namanya Firman berarti perkataan nama dia kan? Terus Nah. Bapak Firman. Nama saya Firman aslinya. Nama saya Firman Bapak aslinya. Yesus dong kalau gitu. Kan Jadi di Bapak sini- Yesus nih. Lah itu kan kalau berdasarkan pendapat Anda. Enggak, dari pemahaman Kristen, Pak, yang firman jadi manusia hanya Yesus. Memang Bapak firman jadi manusia? Ya, nama saya Firman aslinya. Ya enggak, Bapak ini firman Tuhan yang jadi manusia Yesus dong, Bapak. Itu anggapan Anda. Loh, gimana sih Bapak ini? Bapak ini Kristen nih, Tritunggal nih. Kristen. Nama asli di KTP saya Firman. Kristen, oke. Mau aku tanya, Pak, Tuhan itu ada Berarti berapa? bisa dipanggil Pak Kalam juga, itu bisa dipanggil Pak Kalam atau Pak Firman. Pak. Pak Kalam, panggil Pak Kalam aja, panggil Pak Kalam. Kok kalian menyebutkan nama saya, nama asli saya? Gini, Pak. Iya. Jadi iya, kenapa iya. Anda berdebat dengan nama asli saya? Apa arti firman Tuhan tuh, Pak?
Sekarang kan nama saya kan Firman di KTP. Saya nggak Yang berbicara nggak dengan mempersoalkan Bapak. tentang firman Tuhannya Santo, yang dipersoalkan itu kenapa nama dia kita memperdebatkan. Tapi nggak tertulis namanya Firman. Ganti dulu Pak, turun dulu nanti ganti Memang namanya betul. Firman. Di TikTok ini kita bisa apa berkehendak kan buat nama apa saja kan, macam ini apa Santo. Saya pun bisa menyebut saya ganti nama lah Tuhan Yesus. Oh, Bapak Tuhan Yesus. Saya ganti nama di TikTok ini Tuhan Yesus ganti nama saya kan. Ini TikTok ini dunia maya ini.